keadaan sehat. Siapa yang memberi kita sehat, Nak? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk mengucapkan rasa syukur kita agar langkah kita hari ini diberkahi, agar langkah kita hari ini diberikan kelancaran, mari kita berdoa. Tadi siapa, Nak, yang datang pertama? Oh, Arjuna. Nah, sekarang karena Arjuna datang pertama, silakan Arjuna memimpin doa, Nak. Ayo, bersiap. Semua siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Iya, pagi ini kita awali dengan doa ya, Nak ya. Semoga semua pekerjaan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya untuk menciptakan rasa nasionalisme kita, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yuk, semua anak berdiri tegak. Yang semangat, pagi-pagi harus semangat ya. Suaranya dikeluarkan, yang semangat ya. Mari ya. Sebentar, kita sedang ini. Siap ya. Siap tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia ku bangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, silakan anak-anak duduk kembali. Nah, tadi kenapa anak-anak ibu bilang menyuruh Arjuna yang membacakan doa? Karena Arjuna datang pagi. Kenapa kira-kira? Karena Arjuna mencerminkan disiplin, ya. Dia datang pertama ke sekolah, artinya dia lebih bersiap, lebih semangat. Maka ibu tunjuk Arjuna itu merupakan pencerminan sikap disiplin. Kemudian kita berdoa tadi merupakan sikap religius ya, Nak ya. Kemudian kita menyanyikan lagu Indonesia Raya itu sebagai bentuk kebanggaan kita. Baik. Hari ini Jumat 27 Agustus 2021 ya. Pada pertemuan lalu sebelumnya tadi Sada sudah melihat teman-temannya semua hadir, Nak? Hadir, Bu. Iya, terima kasih anak-anak semua, anak-anak pintar, kehadirannya 100%. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang apa, Nak? Situasi? Mencari informasi trompet kita nih. Ya, lalu selanjutnya? Lalu apa lagi, Nak, minggu lalu? Yang setiap hari Jumat kita lihat di pasar Ipes. Ya, situasi, Pak? Situasi pasar. Nah, coba Arjuna, kalau ke pasar kamu pilih-pilih nggak mau belanja dengan siapa, Nak? Enggak. Coba ya, keras suaranya. Enggak. Kenapa? Karena
minggu lalu ya, interaksi pasar. Nah, hari ini coba anak-anak mengingat kembali diskusi kita pada minggu lalu ya. Diskusi kita pada minggu lalu tentang interaksi pasar. Nah, bisa kalian lihat di media yang Ibu tampilkan di situ ya. Tuh. Ayo anak-anak, ingat kembali diskusi kita pada minggu lalu tentang interaksi pasar, pengamatan tentang interaksi pasar. Ya, apakah semua yang di pasar itu kenal nggak? Kenal tidak nggak di pasar? Tidak, ya. Jadi tidak saling kenal, mau dari mana orang, tetapi kita tetap melaksanakan transaksi jual beli. Nah, di situ. Nah, jadi sekarang setelah kalian ingat-ingat itu, kalian buka dulu bukunya sebentar. Kalian ingat-ingat dulu, ya. Ayo keluarkan, ya. Setelah kalian ingat-ingat kegiatan pada minggu lalu, kalian ingat-ingat. Sekarang, ya, kita akan berdiskusi. Mengapa orang-orang di pasar itu tidak memilih kerjasamanya dengan misalnya yang kenal aja, kemudian yang saudaranya, kemudian yang temannya. Kenapa dia memilih belanja atau menjual barangnya, membeli barangnya dengan semua orang? Silakan kamu bikin masing-masing anak 2 alasan, kemudian nanti kamu kemukakan di depan kelas. Silakan tulis, ayo Jun, yuk semuanya tulis, ya. Nah, yuk, sudah kalian tulis, ya. Ayo tulis yuk. Alasan mengapa mereka bekerja samanya tidak hanya dengan orang yang mereka kenal. Mengapa? Nanti setelah kalian tulis 2 ada alasan, kalian kemukakan di depan, kita cocokkan atau kita lihat jawaban dari teman kamu yang lain. Ya, silakan. Ibu beri waktu ya. Ya, 2 menit. Yang sudah boleh tunjuk jari. Ya, yang sudah boleh tunjuk jari, ya. Coba ingat kembali, kamu interaksi di pasar, kamu tidak memilih orang yang belanja, tidak memilih yang kenal saja. Itu kenapa? Kita sudah Ibu jelaskan minggu lalu bahwa kita merupakan makhluk yang apa, Nak? Yang butuh orang lain. Ayo, yang sudah silakan ke depan ya. Tetap ingat ya Nak ya, prokesnya ya, maskernya selalu dipakai, kemudian menjauhi kerumunan. Yang sudah boleh ke depan. Ya, alasan mengapa bekerja sama di pasar tidak hanya dengan orang yang dikenal. Itu ada alasannya. Silakan. Saya, Bu. Ya, sadar. Pinter. Boleh dibawa bukunya, boleh. Sadar ngadep ke depan, Nak. Ya, di sini, biar kawannya terlihat tidak Nah, sini pintar. Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain. Pintar. Kita atur dulu untuk sadar. Nah, pintar. Silakan ikut sadar. Tuh, boleh ditulis jawaban sadar itu merupakan pendapat dari temennya. Karena apa sadar ulang tadi, Nak? Manusia Selalu membutuhkan orang lain. selalu membutuhkan orang lain. Kita bisa nggak hidup sendiri? Kita bisa nggak dapat makanan tanpa kita beli? Tidak. Kita bisa nggak sekolah tanpa guru? Kita bisa nggak berobat tanpa dokter? Tidak. Ya, artinya manusia itu merupakan makhluk sosial, makhluk yang butuh bantuan orang lain. Nah, selain sadar, siapa lagi yang mau maju? Keren, sadar pagi-pagi sudah semangat, Bu Guru sekali-kali itu. Yo, yang mau maju lagi siapa? Silakan. Sadar tadi sudah dapat poin hari ini, jadi jangan takut untuk maju, jangan takut untuk salah, karena tidak bisa tahu kita salah atau benar kalau kita tidak mencoba. Ayo, siapa lagi yang mau ke depan? Tadi jawaban sadar boleh ditulis ya. Ada lagi? Hanya sadar saja?
Coba Ria. Ayu. Oh ya, yang sudah siapa? Rizka sudah? Belum? Ayo coba pikirkan, kalau tadi jawaban sadar sudah mengatakan bahwa manusia itu makhluk sosial, Bu. Dia butuh bantuan orang lain, Bu. Dia tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, Bu. Itu sudah luar biasa. Itu sudah merupakan stimulus atau rangsangan yang mengarahkan kenapa kita butuh orang lain. Ada lagi? Terry? Ayo jangan takut untuk mencoba. Arjuna, mau coba Jun? Ayo. Ya, iya. Jadi memang ya sudah dapat Ibu simpulkan seperti ini. Jadi dalam interaksi di pasar itu kita tidak memilih untuk belanja dengan siapa, ini siapa, karena kita merupakan makhluk sosial. Paham nggak sampai di sini? Paham. Paham? Paham ya? Kita tidak akan bisa tanpa bantuan orang lain. Paham? Ada yang ingin bertanya? Enggak. Kalau nggak ada kita lanjutkan. Nah, anak-anak coba lihat di media yang Ibu tampilkan. Ada gambar apa saja, Nak? Keanekaragaman budaya di Indonesia. Yang buat saya apa, Nak? Keanekaragaman budaya di Indonesia. Jadi di situ ada keanekaragaman budaya di Indonesia, ya. Di sini ada gambar apa ini? Yang ini peta negara Indonesia. Kemudian di selanjutnya ada apa, Nak? Ada istiadat, ada tari-tarian. Nah, sebelum Ibu pancing ke arah yang selanjutnya, kalian amati dulu, ada tidak sih hubungan antara peta dan berbagai macam adat istiadat tersebut? Coba mulai dipikirkan dulu. Ada tidak hubungannya, Nak? Hubungannya apa sih? Apa sih hubungan peta itu? Peta kita dari Sabang sampai Merauke itu. Kemudian ada keanekaragaman yang ada. Apakah hubungannya? Pasti ada hubungannya. Nah, coba anak-anak sebentar, anak-anak mencerna sebentar. Ayo, coba dipikirkan apa ya hubungannya kira-kira? Bu, Ya, ayo. hubungan antara sosial budaya dan peta budaya. Oh, baik sekali ya. Hubungannya itu apa? Yuk ulang sekali lagi, Nak. Hubungan antara sosial budaya dan peta budaya. Iya, bagus sekali jawaban Ayu ya. Kita beri tepuk tangan dulu. Sudah semangat hari ini. Ada yang lain tidak? Ayu sudah dapat poin hari ini. Ada yang lain tidak? Apa yang terjadi atau apa hubungannya antara peta dan adat istiadat yang ada di gambar tersebut? Ayu ya. Nah, dicatat dulu. Ayu Ratnasari. Ya. Ibu tulis supaya kalian ingat. Ini jawaban temannya. Hubungan tadi ya. Peta dan keragaman. Apa tadi yuk? Hubungan antara sosial budaya dan peta budaya. Sosbud dan peta. Ada lagi, Nak, yang kedua? Ada lagi? Yang kedua, apa sih hubungannya? Negara kita kan negara apa, Nak? Iya, Indonesia itu negara ke? Nah, apa hubungannya? Beda nggak antara budaya di sini dengan di sini? Budaya dari Lampung, dari Sumatera Selatan, dari Padang, itu beda nggak? Berbeda nggak? Berbeda. Ya? Ayo, siapa lagi yang mau menjawab? Kira-kira tadi itu jawaban Ayu sudah Ibu tulis di papan. Ibu mau minta dua. Apa hubungannya? Satu lagi tuh. Kalian lihat petanya. Ya, peta di sini dari Aceh sampai ke Irian Jaya. Kemudian di sini ada tari-tarian. Tuh, ada yang memainkan alat musik. Apa kira-kira, Nak? Ayo, Ria. Ada dapat? Rahma? Terry? Zahra?
Iya. Ayo coba berpikir, pagi-pagi jangan ngantuk sayang ya. Ayo. Ya. Ayo, siapa lagi yang mau menjawab? Zara? Belum. Sherly? Belum. Masa hari ini cuma Ayu sama Sadat yang maju, yang bersuara? Ibu mau dengar suara-suara anak lainnya mana? Mengapa nak? Hubungannya apa? Hubungan antara peta dan ada gambar-gambar tarian, ada gambar-gambar alat musik, itu apa? Kan setiap provinsi itu pasti punya adat budaya, pasti punya alat musik, pasti punya makanan khas, pasti punya pakaian adat. Nah, apa hubungannya dengan peta tersebut tadi? Ada tidak hubungannya? Tadi Ayu sudah mengatakan itu merupakan peta yang di dalamnya ada kegiatan sosial budayanya, ada budayanya. Nah, ayo ada yang lain. Ria tadi apa ya? Kamu tadi berkata apa nak? Bahwa di setiap provinsi, ya yang keras sayang, yang keras mempunyai adat istiadat. Ria tuh sudah. Ayo dong kalau ibu pancing kalian harus bisa mengaitkannya. Tuh Ria, ibu catat Ria. Ya, nah, ibu tulis dulu. Jadi setiap daerah mempunyai adat istiadat. Ya, setiap daerah di Indonesia itu kaya dengan adat istiadat, ya. Nah, sekarang dapat ibu simpulkan dari diskusi ini. Ya, jadi hubungan antara peta Indonesia ini, ya, hubungan antara peta Indonesia ini dengan berbagai macam adat istiadat yang ada di Indonesia ini, karena Indonesia negara kepulauan. Indonesia itu kaya, ya, dari Sabang sampai Merauke, ya, ada 5 pulau besar yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, kemudian Papua, ya. Itu pulau besar. Belum lagi pulau-pulau kecil yang lain. Banyak sekali, ya. Jadi Indonesia itu merupakan negara kepulauan yang kaya akan adat istiadat dan keberagamannya. Nah, adat istiadat dan keberagamannya tersebut merupakan pendorong atau kekayaan, ya, yang kita miliki sebagai bekal untuk pembangunan nasional. Jadi pembangunan itu bukan hanya gedung-gedung yang tinggi, sekolah yang bagus, kemudian rumah sakit yang bagus, tetapi sumber daya manusianya juga. Paham nggak sampai di sini? Paham sampai di sini? Paham. Ya, kita lanjut. Kalau ada yang tanya, tunjuk tangan ya, nak ya. Kalau ada yang bertanya, silakan anak-anak tunjuk tangan. Sebelum ibu lanjutkan, kalian buka dulu bahan ajar yang sudah ibu bagi. Bahan ajar yang sudah ibu bagi. Sudah dibuka? Bahan ajar yang telah ibu bagi. Ada tulisannya di depan, nah, bahan ajar. Sudah? Apa sih Bhinneka Tunggal Ika itu, nak? Bhinneka Tunggal Ika itu apa sih, nak? Oh, tadi ya, seperti yang Ria sebutkan tadi, negara kita itu mempunyai adat istiadat tuh. Ada yang memakai baju adat Jawa, ada yang memakai baju adat Irian Jaya, ada yang memakai baju adat Sumatera Barat. Ya, itu semua merupakan kekayaan yang wajib kita jaga sebagai bekal pembangunan nasional. Nah, sekarang sudah dibaca materinya Bhinneka Tunggal Ika? Sudah?
terdapat satu tujuan. Stop. Sekarang ke Sherly. Ayo coba Sherly. Bahwasanya sekalipun di Indonesia terdapat begitu banyak suku, agama, ras, adat istiadat, bangsa, dan lain-lain, semuanya bersatu sebagai saudara sebangsa dan setanah air. Perbedaan dan keanekaragaman yang ada justru menjadi sebuah kekuatan yang pada akhirnya memperkaya sifat budaya bangsa Indonesia dan lebih memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Iya, tadi ya sudah dibacakan oleh temanmu. Semoga kalian juga membacanya bisa lebih menyerap ya. Kenapa ibu tadi tugaskan si Rizka dengan Sherly membaca? Karena membaca nyari, membaca kuat itu ya, kalian sudah kelas 5, tidak ada lagi yang membacanya berhenti-berhenti, maksudnya sesuai dengan tanda baca ya. Nah, kita sekarang masuk ke Bhinneka Tunggal Ika. Kalian lihat di materi yang telah ibu buat itu keragaman sosial dan budaya di Indonesia. Nah, Bhinneka Tunggal Ika itu merupakan semboyan bangsa kita, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Artinya tadi apa? Ketika di pasar ya, kalau anak-anak hanya membeli kepada yang anak-anak kenal, kemudian saudaranya, mencerminkan simbol ini tidak? Tidak. Ya. Ketika anak-anak bermain dengan teman yang berbeda kulitnya, berbeda suku, tetap bermain. Itu pencerminan dari Bhinneka Tunggal Ika. Biasanya ada di mana sih simbol itu? Kalian lihat ada di mana? Ada di mana? Ayo. Di mana? Lihat. Di dalam kelas kita ada Burung Garuda. di mana sampai tadi? Burung Garuda. Iya betul. Nah, jadi semboyan itu tertulis di sana. Semboyan itu ya, bukan hanya semboyan semata, mempunyai makna yang luar biasa. Ya, jadi bahwa bangsa kita berbeda-beda, tetapi tetap ada satu tujuan. Paham? Paham. Nah, tadi Ria lagi ya. Nah, sekarang jika Bhinneka Tunggal Ika itu kita terapkan di sekolah, kira-kira contoh penerapan Bhinneka Tunggal Ika untuk mendukung pembangunan nasional di sekolah apa? Coba anak-anak masing buat dua. Ayo, contoh penerapan Bhinneka Tunggal Ika yang mendukung pembangunan nasional di sekolah itu apa? Tidak memilih. Yo, sadar lagi. Hebat. Maka harus bekerja dalam kelompok dan menghormati teman yang berasal dari suku lain walaupun mungkin warna kulit dan bahasa daerahnya berbeda. Iya, tapi tangan lagi itu sadar. Yang lain mana suaranya? Satu lagi. Orjina, ayo. Membuka diri untuk mempelajari kesenian dari daerah lain. Iya, pintar lagi. Tepuk tangan lagi itu Arjuna. Ayo, mana yang perempuan suaranya? Ayo. Apalagi nak? Kegiatan di sekolah yang mencerminkan atau yang sebagai gambaran sikap Bhinneka Tunggal Ika yang mendukung pembangunan nasional. Misalnya kamu dalam apa? Dalam berteman tidak? Yang keras Rizka, coba yang keras Kak suaranya. Gimana Rizka? Tidak memilih teman. Ulangi sekali lagi kalau nanti Dwi nggak dengar. Yang keras nak? Tidak memilih teman. Nah, itu yang paling pertama. Tidak memilih-milih teman. Mau dia asalnya dari Lampung, dari Jawa, dari Palembang, dari Sulawesi. Kalau di sekolah itu semuanya berteman. Tidak ada yang dibeda-bedakan. Tetap kalian main bersama, ya. Tetap kalian bekerja kelompok bersama, ya. Tidak membeda-bedakan. Ada lagi? Ayo silakan. Mempelajari kesenian daerah merupakan salah satu upaya dalam pembangunan sosial budaya. Iya, pinter Ayu ya. Jadi ini dulu Kak. Kita nanti akan pergi ke tahap yang lebih dari sekolah. Nah, kalau di sekolah tadi pertama, ya tadi yang dikatakan sadar tadi apa dah? Yang pertama tadi dah?
kegiatan yang di sekolah tadi, Nah? Arjuna dulu. Oh ya, apa? Tidak memilih-milih teman ketika harus bekerja dalam kelompok. Kelompok. Ya, tidak memilih-milih teman. Arjuna tadi apa? Menghormati teman yang berasal dari suku lain walaupun mungkin warna kulit dan bahasa daerahnya berbeda. Tidak menghormati teman dari lain. Tadi Rizka apa, Rizka? Membuka diri untuk mempelajari kesenian daerah dari daerah lain. Iya. Nah, itu merupakan contoh penerapan di lingkungan sekolah yang mencerminkan Bhinneka Tunggal Ika, kemudian untuk mendukung keragaman budaya kita. Nah, jadi nak ya, dalam kamu bergaul, dalam kamu ada di kelompok, dalam kamu ada dimanapun, itu tidak boleh membeda-bedakan teman, tidak boleh membeda-bedakan suku, agama. Semua harus kalian rangkul, harus kalian jadikan teman, ya. Awas, di sini siapa di kelas kalau ibu tahu nggak mau berteman dengan ini bu, karena dia tuh ini apa namanya, dia pakai bahasa Jawa terus bu. Ya kalian sebagai teman mengajak dia menggunakan bahasa Indonesia. Kalau di sekolah boleh kalian belajar bahasa daerah, itu bagus karena bahasa daerah itu merupakan kekayaan yang menunjang bahasa nasional, ya. Awas siapa yang ibu dengar membeda-bedakan teman, tidak boleh ya nak ya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan tidak? Ada yang ingin ditanyakan? Di sini boleh. Kalau tidak ada yang ditanyakan, sekarang tadi Ria, kemudian Arjuna, kemudian Rizka ya. Ayo siapa yang belum bersuara mendapat poin dari ini. Kemudian Ayu ya, tadi sudah ya. Ya. Ya, sekarang Nah, anak-anak, ya. Kalau tadi kita membahas apa namanya, hal ya di sekolah yang mendukung pembangunan nasional di sekolah, ya. Sekarang kalian perhatikan media yang ibu berikan. Media yang ibu berikan. Ada juga di bahan ajar ada, di depan juga ada. Yang berapa itu nak? Keseruan berlatih tari lenggang. Iya, ada yang berlatih tari. Kemudian apa lagi? Ayo bersuara nak. Angklung. Ada yang apa? Berlatih angklung. Berlatih angklung. Kalian pernah lihat nggak ini di sekitar rumahmu? Pernah? Pernah lihat? Ada anak yang nggak harus latihan angklung, misalnya dia latihan apa namanya, gamelan atau apa, pernah? Pernah lihat nak? Pernah. Nah, ini merupakan ya itu tadi Ayu mengatakan apa Ayu tadi yang ikut tanya di sekolah, Ayu sudah menjawab apa? Mempelajari kesenian daerah merupakan salah satu upaya dalam pembangunan sosial budaya. Nah, jadi anak-anak belajar alat musik, anak-anak belajar tarian daerah itu sudah berbuat apa? Mendukung pembangunan sosial budaya. Ibu ulang sekali lagi bahwa mendukung pembangunan itu bukan dengan memain jalan, bukan dengan memperbaiki infrastruktur saja, tetapi tugas kita sebagai pelajar khususnya ya mempelajari budaya, mempelajari bahasa dari daerah lain, mempelajari tari-tarian, itu sudah merupakan wujud mendukung pembangunan nasional lewat apa nak? Lewat media apa? Budaya, ya. Jadi kalian berlatih, kemudian kalian tuh ada anak-anak yang berlatih tarian-tarian kan? Ada yang berlatih alat musik kan? Nah, sekarang ada tugas kalian, tugasnya nanti di rumah, cuman ibu jelaskan sekarang. Ada di lembar LKPD, ya.
lembar LKPD kalian. Di situ Ibu sudah Ibu jelaskan ya, di kegiatan, coba sebentar saja. Di kegiatan 3 ya. Di kegiatan 3 nanti anak-anak membuat laporan tentang apa yang ada di lingkungan sekitarmu ya. Jadi yang pertama itu membutuhkan bantuan orang tua ya nak ya. Ya, kalian harus bertanya kepada orang tua, bisa bertanya kepada kakak kalian yang lebih bisa atau lebih tua ya. Jadi tugasnya, kalau tadi ini yang digambar Ibu di depan tuh ada anak berlatih tari, kemudian ada anak yang belajar alat musik. Sekarang bagaimana di lingkungan tempat tinggalmu? Tulis nanti lupa walaupun di LKPD ada. Bagaimana dengan yang ada di lingkungan tempat tinggalmu? Ya. Bagaimana dengan di sekitar tempat tinggalmu? Ya. Bagaimana dengan yang ada di sekitar tempat tinggalmu? Apakah ada? Tapi Ibu rasa semua pasti ada ya yang belajar menari. Apalagi di daerah kita di situ, itu kan ada sanggar tari ya nak ya. Nah, itu bisa kalian buat sebagai bentuk laporan. Apa saja kegiatan itu isinya, kemudian apa yang mereka lakukan itu dibuat dalam laporan. Paham? Ada yang mau tanya untuk tugasnya? Untuk tugasnya ada yang mau ditanyakan? Tugasnya ada yang ditanyakan. Ini membutuhkan bantuan dari orang tua ya nak ya. Di kegiatan 3 nah, kegiatan 3 ada ya. Di kegiatan 3 udah lihat semua? Nah, di kegiatan 3 coba kalian amati di lingkungan sekitarmu apa saja kegiatan yang mendukung pembangunan nasional. Bukan hanya belajar tari-tarian saja ya. Bisa dia belajar bahasa daerah Lampung ya. Ya, kamu bikin dalam bentuk laporan sederhana. Formatnya ada di buku siswa itu. Ya. Ya. Kalau tidak jelas, misalnya, Bu, berapa baris, Bu? Bu, apa jelas tanya? Daripada nanti sudah kerja kalian bingung. Jelas nggak tugasnya? Jelas? Sudah dicatat semua? Sudah. Coba Dwi, tugasnya tadi apa Wi di rumah Wi? Membuat apa Wi? Nah, makanya Dwi dicatat, dipahami apa yang Ibu katakan. Pagi-pagi kata Ibu harus semangat. Ria apa Ria? Membuat apa Ria tugasnya? Laporan? Ya, yang buat Pak? Membuat yang ada di mana? Di lingkungan? Iya. Paham? Zahra, apa Zahra? Ulangi tugasnya Zahra. Serli? Yang keras Serli, yang keras nah. Yang ada? Iya. Rizka jelas tugasnya? Paham? Iya. Arjuna jelas? Ayu jelas? Sadar jelas? Jelas, pinter. Nah, kalau tugasnya sudah jelas, itu nanti dituangkan dalam bentuk laporan ya. Ada di laporan, format laporannya ada di buku siswa kita. Ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak. Tadi kita sudah bahas apa? Pasar. Kemudian sudah bahas peta dan kepulauan. Kemudian sudah bahas kegiatan di sekolah yang mendukung pembangunan nasional. Sekarang yang di lingkungan. Sampai di sini paham belum? Kalau sudah paham berarti kalau ibu punya tes bisa. Ya harus yakin, harus tegas. Kalau mengatakan sudah paham artinya sudah di
Baik, kita sudah akan masuk ke materi yang selanjutnya. Anak-anak sering nonton televisi? Sering ya? Coba kalian lihat materi ibu itu ada percakapan, ada dialog. Dialog itu ada di bahan ajar juga yang telah ibu berikan, ya. Coba dilihat dulu, ya, dilihat dulu sebelum ibu pengen dengar suara yang belum bersuara. Coba dilihat dulu. Sudah dilihat nak? Nah, coba ibu minta mempraktekkan sih ke depan dong. Ada yang ke depan nak? Siapa? 3 orang yang butuh, ibu butuh 3 orang. Ayo, Ria, Ardina, ayo. Ya, ntar ya sadar ya. Silakan, Asabel. Pelan. Ayo, coba jaga jaraknya. Jaga jarak. Nah, ayo. Si Ardina jadi apa? Ini, ya. Siap ya? Yang lain yang di tempat duduk menyimak, melihat dialog yang teman-teman bacakan. Yuk mulai, yang keras suaranya nak, biar terdengar semua. Ayo. Kalau kamu, apa contoh yang dapat kamu berikan tentang pembangunan sosial budaya, Ben? Menurutku adalah kuliner Nusantara yang sering diadakan di lingkungan sekitar kita merupakan jasa pembangunan sosial budaya. Dengan begini, kita dapat melestarikan makanan khas daerah. Ayo. Kita juga turut memperkenalkannya kepada orang-orang lain yang berbeda kebudayaan dengan kita untuk turut mencicipi dan bersama-sama menikmati makanan khas daerah tersebut. Yang keras ya. Betul sekali, Ben. Karena kami tidak acara kuliner Nusantara yang diadakan minggu lalu sukses besar loh. Semuanya berkata iklan-iklan di media cetak dan elektronik yang beredar sejak sebulan sebelumnya. Iya, tepuk tangan dulu untuk teman kita yang sudah berani ke depan ya. Ya, Ria udah ini matanya sudah minus. Makanya kalau belajar enak ya, perhatikan posisi duduk. Ya, jangan belajarnya begini. Nanti matanya membaca saja begini-begini. Ya, Bu guru saja walaupun sudah lebih dari kalian, ibu tidak begini-begini bacanya ya Ria ya. Perhatikan ya nak ya cara duduknya. Nah, tadi Ayu, Ria, kemudian Arjuna telah membacakan percakapan dialog. Oh, ada di depan. Kalau kamu, ya, ulang ya. Kalau kamu, apa yang dapat kamu berikan tentang pembangunan sosial budaya, Ben? Jadi dia bertanya. Kemudian, menurutku acara kuliner Nusantara yang sering diadakan di lingkungan sekitar kita merupakan contoh pembangunan sosial budaya. Dengan begini, kita dapat melestarikan makanan khas daerah kita. Ya, kemudian dijawab lagi. Kita juga turut memperkenalkannya kepada orang lain yang berbeda kebudayaan dengan kita untuk turut mencicipi dan bersama-sama menikmati makanan khas daerah tersebut. Betul sekali, Ben. Kamu tahu tidak acara kuliner Nusantara yang diadakan minggu lalu? Itu sukses besar loh. Semua berkat iklan di media cetak dan elektronik yang beredar sejak sebulan lalu. Nah, dari percakapan iklan ini apa sih Nak yang dibicarakan? Apa sih yang ada di dalamnya? Membicarakan apa, Sadar? Apa tadi yang dibicarakan di dalam percakapan tadi? Makanan kuliner. Apa ya? Makanan kuliner. Ayo, apa yuk? Acara kuliner Nusantara. Acara kuliner Nusantara. Ada lagi? Ada lagi? Iya. Jadi di percakapan tadi ya, bisa kita lihat itu mengatakan atau memperbincangkan tentang acara kuliner Nusantara. Ya,
Iya, pintar, cakep Ayu ya. Jadi acara tersebut tidak sepi berkat iklan. Kamu sering kan lihat iklan di TV? Sering lihat iklan di baleho-baleho itu? Ya? Nah, berkat iklan tersebut, sebuah acara atau sebuah produk dikenal masyarakat. Jadi tahu ada acara ini loh di sini hari ini, jam ini. Oh, ada acara ini loh, apa ya? Apa ya yang ada di dalamnya ya? Mau ada kegiatan apa ya? Nah, khusus di iklan ini membicarakan tentang kuliner Nusantara. Ya, kuliner Nusantara. Nah, sekarang kamu, Ibu, ada juga di bahan ajar, perhatikan materi yang Ibu buat. Nah, tuh lihat contoh iklan yang ada di daerah kita sendiri. Nah, ini. Tuh. Apa? Sanmori Taman Asri. Apa yang buat nggak dengar, Ibu? Sanmori Taman Asri. Ya, Sanmori. Sunday morning culinary. Sebelum Ibu lanjut, coba kalian lihat dulu baik-baik iklan itu. Apa yang ada di iklan itu? Kemudian informasi apa? Ya, kalian oret-oret dulu di buku. Nanti Ibu tanya. Ayo, coba. Coba kalian perhatikan. Dwi jangan ini nak ya, jangan tidak semangat ya, yang semangat ya. Harus bersemangat. Kita sudah dikasih kesehatan, masa tidak bersemangat. Ayo kalian tuliskan. Kalian tuliskan apa yang ada di iklan tersebut. Ya. Tentang apa? Karena kita minggu lalu juga sudah belajar tentang bahasa iklan ya nak ya. Sekarang coba kalian bisa, Bu, ya, waktu dan tempat. waktu dan tempat ya. Jadi di iklan ada waktu dan tempat. Pinter. Sekarang tulis dulu Dwi. Pinter. Nah, itu yang Ibu mau. Kita dari tadi udah dengar, belum dengar suara Dwi. Tepuk tangan dulu lah untuk Dwi ya. Dwi sudah mengeluarkan suaranya. Yuk, boleh ditulis lagi. Nanti Ibu tanya lagi satu-satu. Boleh, anak-anak tulis dulu. Tulis dulu. Enak, murah, dan halal. Iya apa? Enak, murah, dan halal. Enak, murah, dan halal. Keterangannya di situ. Boleh. Yuk, yang lain tulis dulu. Silakan tulis dulu. Ya, ada? Kuliner Nusantara di sini gudangnya. Kuliner Nusantara di sini gudangnya. Iya, ada kan di situ tulisannya? Ada. Iya. Ria, apa Ria? Tadi Ria tunjuk tangan. Ibu lah baru mau menekan sadar. Apa? Oh, benerin baju. Iya, apa lagi nak yang ada di situ? Ayo, apalagi selain waktu, tempatnya, kemudian apa yang apa namanya? Apa yang bahasa yang menariknya? Ayo, iya apa ya? Ayo hadir dan ramaikan, ya. Nah, dari iklan tersebut di sini, tadi teman-temanmu sudah mengatakan, Dwi apa Dwi ulang Waktu dan tempat. Ada waktu dan tempatnya. Kemudian sadar apa tadi dan? Kuliner Nusantara di sini gudangnya. Nah, ada kata-kata kuliner Nusantara di sini gudangnya. Kemudian Ria apa ya tadi ya? Ayo ramaikan. Ayo ramaikan. Kira-kira ada lagi nggak yang terlewatkan, nak? Ada lagi nggak yang terlewatkan kira-kira? Apa? Ayo Zahra. Hah? Ayo hadir. Ada lagi? Ada lagi tidak? Ya, ayo. Setiap minggu pagi. Iya, jadi setiap minggu pagi. Di situ ada keterangan waktunya. Kegiatan ini pasti semua anak-anak sudah pernah ikut ya? Iya, ya. Ada di mana nak? Iya, ada di Taman Asri di samping dari kelurahan kita, Kelurahan Campur Asri. Mengapa Ibu memberikan contoh iklan yang sudah kalian pernah datangi? Jadi supaya kalian merasakan, oh setelah saya baca iklan ini, saya tahu ternyata ada acara kuliner di
Asri. Kalau tidak ada iklan bisa tahu nggak nak? Tidak. Iklan ini bisa kalian dapat di mana? Bisa kalian baca di mana? Khusus yang ini, khusus yang ibu contohkan. Sosmed, pinter. Berarti Ria punya Facebook? Iya. Oh, punya ibunya? Iya. Ini ada di sosial media. Juga ada baleronya kita lihat besar ya. Baleronya besar, San Mori Taman Asri. Itu merupakan contoh iklan. Contoh iklan yang dengan pemasangannya masyarakat menjadi tahu ada kegiatan tersebut. Ya. Kalau tidak ada iklan tadi tidak akan tahu. Nah, sekarang coba kamu ingat-ingat, kalau kamu menonton acara, anak-anak nonton acaranya nonton acara anak-anak ya, jangan acara ibu-ibu. Kalau yang kuliner ada yang di TV di mana itu ada, boleh lah. Yang kuliner apa itu? Ya ada di Trans TV itu boleh lah, tapi jangan acara rumpi, jangan acara apa, jangan ya. Anak-anak menonton sesuai dengan umurnya. Apalagi sekarang banyak pelajaran-pelajaran edukasi yang ada di TV, ya. Nah, ketika kalian menonton, suka muncul apa nak? Iklan. Ya, suka muncul iklan. Ya. Nah, di iklan tersebut akan keluar, misalnya, jika ingin sehat, minumlah Yakult. Minum Yakult tiap hari. Itu iklan bukan? Nah, tugasnya, ya, tugas nih. Sekarang kita masuk ke tugas, ya. Kita masuk ke tugas, ya. Sudah siap mencatat, nanti lupa lagi karena tadi udah ada tugas 1, ya. Tadi tugasnya 1, yang apa tadi? Diingatkan? Membuat laporan sederhana. Iya. Iya, membuat laporan sederhana. Nah, ini ada 2. Ini kalian tuangkan dalam LKPD, meminta bantuan kepada orang tua. Nanti di rumah dikerjakannya. Kalian tulis dulu. Jadi, kalian mengamati 2 iklan, 2 aja. 2 iklan yang ada di televisi atau ada di koran, boleh. Ya, tulis ya. Mengamati 2 iklan. 2 iklan saja, tidak lebih. 2 iklan saja, nah. Ya. Kemudian setelah kalian amati itu, ya. Setelah kalian amati itu, kalian tulis apa yang ada di iklan tersebut. Paham? Paham? Ya. Jadi tugasnya di rumah 2 ya. Ya, paham ya? Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan tidak? Baik mengenai materi, baik mengenai tugas. Kalau tidak ada yang ditanyakan, ibu akan mulai melakukan tes untuk mengukur kemampuan kalian. Paham semua? Paham? Tugasnya paham nak? Tugasnya paham ya? Iya. Jadi tugas di rumah ada 2 ya. Tuangkan dalam LKPD tersebut, ya. Nah sekarang ibu bagikan. Ini Rizka, kemudian Sadar, Nah, udah ya semua ya. Itu ada tes, ya, ada tes yang untuk mengukur kemampuan kalian. Sebelum nanti setelah tes ibu akan simpulkan materi hari ini, ya. Sudah ya? Sudah, itu sudah dari. Iya, itu tadi sama. Ya, sudah ya. Nah, ini ibu beri waktu ada 5 soal yang harus kalian kerjakan. Tadi sudah ibu ulas sedikit, kita membahas tentang pasar, tentang pembangunan nasional di lingkungan sekolah, kemudian di lingkungan sekitar, kemudian makna Bhinneka Tunggal Ika dan lain-lain, interaksi keberagaman ya. Sekarang ibu minta kalian mengerjakan ini, tes sumatif ini ya, tes formatif ini 5 soal uraian ya. Ibu beri waktu 3 menit ya. Silakan kalian kerjakan. Nanti setelah kalian melaksanakan tes akan ibu simpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Silakan. Tadi katanya sudah jelas semua, berarti sudah paham. Diberi waktu 3 menit.
Ya, dicari jawabannya ya. Bentar. Ini kan sudah dijelaskan semua. Bentar. Bentar. Tulisannya yang rapi ya nak, yang terbaca agar bu guru dapat mengoreksinya dengan baik. Nanti kamu tulisannya susah dibaca. Silakan anak-anak kerjakan. Sudah selesai boleh. Hanya 5 soal. Semua ada di materi yang sudah Ibu berikan tadi. Jadi katanya sudah jelas semua. Ayo. Jawab dengan tepat ya nak ya. Yang sudah boleh dikumpul. Karena waktu belajar kita sudah hampir habis. Itu akan memberikan kesimpulan belajar kita dan akan memberikan sedikit pengetahuan untuk pembelajaran kita pertemuan berikutnya. Sudah selesai, boleh nggak dikumpul? Taruh di depan, ya. Taruh di depan saya, ya. Kelas kabel. Boleh, yang sudah selesai dikumpul di depan. Kumpul di depan, nak. Ya, kumpul di depan. Sudah? Sudah kumpul? Sudah ya? Yo, Ayu, apa lagi yang belum? Ayu sama Zahra ya? Yuk, sama Zahra lagi yang belum? Ayo Rizka. Zahra sudah? Dua lagi ya. Sally sudah? Sudah? Oh belum? Ya kita tunggu Sally dan Ayu. Yuk 2 orang lagi. Baru Ibu akan masuk ke penutup. Ayo lagi yang belum yuk. Ayo sama Sally lagi nah. Ada kesulitan? Iya. Yuk jawab. Udah semua ya? Taruh di depan nah. Udah? Bukunya ya Bu? Ya pintar. Udah Sally udah pintar. Yuk kumpul. Zara. Sudah yuk. Taruh di depan yuk. Ya sudah taruh di depan nah. Pintar. Sudah. Sudah taruh di depan, ayo. Zara udah. Sally, ayo deh. Ya, mantap.
Jadi setelah kalian melaksanakan tes formatif tadi, boleh dikumpul. Nah, ya, pas kakinya. Nah, udah duduk kembali. Jadi, ya, kita sudah sampai di tahap akhir pembelajaran kita pada hari ini. Tadi anak-anak kita sudah bahas apa aja, nah? Pertama apa? Interaksi di pasar. di pasar. Kemudian yang kedua, Pembangunan sosial budaya. pembangunan sosial budaya. Kemudian apa lagi, nak? Contoh di lingkungan sekitar. Kemudian contoh pembangunan nasional di lingkungan sekolah di sekitar. Kemudian nanti kalian ada tugas 2, ya, mengamati kegiatan pembangunan sosial budaya di lingkungan sekitar dan mencari contoh iklan, ya, mencari informasi berdasarkan iklan. Berapa nak iklan yang Ibu suruh? 2. Ya. Sampai di sini Ibu tanyakan lagi, ada tidak yang ingin ditanyakan? Cukup? Cukup, nak? Iya, kalau cukup. Nah, tugas-tugasnya juga sudah Ibu ingatkan. Tugas sudah, kemudian kesimpulan materi kita sudah. Atau ada yang terlewat tidak? Tadi kita sudah bahas apa saja? Keberagaman sudah, iklan sudah, kemudian interaksi pasar sudah, contoh kegiatan yang mendukung pembangunan nasional sudah. Nah, untuk minggu yang akan datang, kita akan membahas tentang sistem peredaran darah manusia, ya. Jadi kalian siap-siap ya. Ya. Baiklah. Ibu cukupkan ya pelajaran kita sampai di sini. Ya, jika tidak ada yang bertanya silakan kerjakan tugasnya dengan baik. Ya. Sekarang kita akan selesai pembelajaran kita karena hari ini hanya kita belajar cuma satu. Kita langsung baca doa ulang ya. Ya, silakan Arjuna. Semua siap berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladziina aamanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Amin. Ibu Ari, pembelajaran kita pada hari ini Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum